Kehamilan tanpa adanya keadaan pandemi pun sudah menjadi hal yang membutuhkan perhatian ekstra bagi seorang wanita. Apalagi di masa-masa seperti saat ini, seorang calon ibu harus mempersiapkan dirinya lebih baik lagi dalam menjalani kehamilan dan persalinan nantinya. Salah satunya adalah dengan memperkaya ilmu dan informasi mengenai kehamilan dan COVID-19 melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Halo sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Cahyawati, biasa dipanggil Dr. Cahya. Dan saya Dr. Giovanni, biasa dipanggil Dr. Gio. Kami adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan Di kota Jember tercinta ini. Pada sesi kali ini kami akan membahas tentang COVID pada kehamilan. Sudah tahu apa itu COVID-19? Atau Anda termasuk yang takut terhadap COVID-19? Atau Anda yang tidak percaya terhadap COVID-19? Mari kita tahu lebih dekat mengenai COVID-19 pada kehamilan. Mari kita lihat penjelasannya. Ya Mams, jadi seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada saluran pernafasan, bahkan infeksi berat pada paru-paru hingga kematian. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Virus ini menular melalui droplet, yaitu percikan air liur yang keluar pada waktu seseorang sedang mengobrol atau berbicara, bahkan ketika bersin atau batuk. Lantas, apa saja gejala COVID-19 pada ibu hamil? Ternyata mayoritas gejala, sekitar 60 hingga 70% adalah demam dan batuk. Adapun gejala pada saluran pernafasan lain yaitu pilek, hidung tersumbat, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, kelemahan pada otot, maupun anosmia atau kehilangan kemampuan pada indera penciuman. Ada juga hilang indera perasa, dok. Jadi tidak bisa merasakan atau mengecap makanan-makanan yang dirasakan, sehingga biasanya ibu hamil akan merasa tidak nyaman untuk mengkonsumsi makanan-makanan. Tapi jangan takut, apabila itu terjadi, pastikan Anda terkena COVID-19 atau tidak. Jadi bisa melakukan tes swab PCR karena itu adalah golden standard untuk mengetahui apakah Anda terdiagnosa COVID-19 atau tidak. Ya, jadi Mams, gimana cara kita mencegah agar kita tidak terkena COVID-19? Bagaimana Dr. Cahya? Sudah tahu 5M? Pasti sudah tahu dong ya. 1, kita harus senantiasa menggunakan masker. Masker dipakai dengan benar ya, jadi harus menutupi hidung dan mulut. Lalu maskernya tidak boleh longgar, apalagi diletakkan di leher atau di kepala, itu tidak benar. 2, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setiap melakukan aktivitas harus pastikan tangan kita selalu bersih. 3, menjaga jarak, jadi jangan terlalu berdekatan ketika kita berada di tempat yang ramai. 4, menjauhi kerumunan. Untuk para moms, jangan arisan-arisan dulu, nggak usah kumpul-kumpul, nggak usah rumpi-rumpi, jadi jauh-jauh dulu ya. Yang kelima, mengurangi mobilitas untuk keluar rumah. Jadi apabila tidak penting-penting sekali, tidak perlu keluar-keluar atau dimampatkan kegiatannya. Tapi apabila memang terpaksa harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk ibu hamil tetap konsumsi nutrisi yang baik, jadi makan makanan yang bergizi dan seimbang untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jangan lupa konsumsi vitamin dan senantiasa melakukan olahraga-olahraga ringan, jadi kesehatan tubuh akan semakin terjamin. Dan juga jangan lupa kontrol ke dokter kandungan terdekat. Ya, jadi disarankan untuk ibu hamil agar memeriksakan diri minimum 6 kali selama kehamilan ya Mams. Lalu bagaimana jika ibu hamil sudah terlanjur terkena COVID? Jangan panik dulu. Jadi kita ada protokol-protokol yang harus dilakukan untuk tiap trimesternya. Bagaimana? Jadi Mams, memang ibu hamil lebih beresiko terkena virus corona karena perubahan-perubahan yang terjadi selama masa kehamilan dapat mempengaruhi daya tahan pada ibu hamil sehingga lebih rentan terkena virus dan bakteri. Sedangkan untuk tata laksana pada trimester 1 dan trimester kedua, jika ibu hamil terkena COVID, maka ibu hamil disarankan untuk mengisolasi diri di rumah dan melakukan self distancing
tetapi tetap melakukan 5M ya Mams, sesuai seperti yang Dr. Cahya tadi sebutkan. Sedangkan untuk trimester ketiga atau usia kandungan lebih dari 28 minggu ke atas, untuk ibu-ibu hamil yang mendekati waktu persalinan, sebaiknya mengisolasi diri sekitar 2 minggu untuk meminimalisir paparan COVID sebelum berlangsungnya persalinan. Jangan lupa untuk melakukan swab mandiri terlebih dahulu. Ya, betul. Ini ada pertanyaan nih dari Mams Nadia, 26 tahun, menanyakan kapan ibu hamil dengan COVID harus mencari pertolongan atau pergi ke tempat kesehatan terdekat. Ya, jadi Mams harap segera ke rumah sakit jika dijumpai kondisi-kondisi seperti ini. Jadi jika ditemukan muntah hebat, perdarahan, kontraksi atau nyeri perut hebat, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, nyeri kepala hebat atau sesak nafas, tidak merasakan gerakan janin, dan kejang. Bagaimana Mams Nadia? Itu ya, jadi apabila ada 8 tanda-tanda tersebut, maka segera mencari pertolongan terdekat. Bisa ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari dia, 27 tahun. Ini bertanya, bagaimana jika ibu hamil itu terkena COVID-19 dok? Apakah bisa menularkan ke bayinya? Jadi, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa COVID-19 pada ibu hamil bisa menular melalui transplasenta ke bayi. Akan tetapi, apabila ibu sudah menjalani persalinan atau bayi telah lahir, maka dapat terjadi penularan apabila ibu dan bayi melakukan kontak erat, salah satunya dengan menyusui. Sehingga disarankan apabila ibu yang telah bersalin menyusui bayinya dengan menggunakan ASI perah atau ASIP. Kecuali apabila memang ada hal-hal yang mewajibkan ibu untuk menyusui bayinya secara langsung, misalnya ada hal-hal tertentu yang disarankan oleh dokter dari spesialis anak atau pediatrik, maka mungkin bisa dilakukan dengan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Jadi apabila menyusui, ibu tetap harus mencuci tangan ya dok ya, kemudian menggunakan masker, jadi pastikan semuanya dalam kondisi yang baik. Ada pertanyaan lagi nih dari Mams Mita, 28 tahun, menanyakan apakah ibu hamil boleh melakukan vaksin COVID-19 atau tidak. Lagi marak-maraknya nih vaksin COVID. Ya, jadi untuk sampai saat ini vaksin COVID-19 untuk ibu hamil masih belum direkomendasikan ya, karena penelitian yang ada belum melibatkan ibu hamil. Sabar dulu ya Mams. Ya, tunggu rekomendasi selanjutnya dari pemerintah. Kita yakin kok pemerintah pasti akan kasih yang terbaik untuk warganya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya nih dok. Aman gak sih kalau ibu hamil melahirkan di rumah sakit? Jadi, setiap rumah sakit sudah melakukan protokol-protokol kesehatan, baik dari tenaga medisnya, dari sarana dan prasarananya. Jadi aman untuk melakukan persalinan di rumah sakit, tapi tetap harus diingat, selain dokternya dan sarananya, pasiennya juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Jadi jangan takut ya untuk melahirkan di rumah sakit. Oke, demikian penjelasan dari kita kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official? Yuk, tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, Masyarakat sejahtera. Maka dapat terjadi penularan apabila ibu dan bayi melakukan kontak erat, salah satunya dengan menyusui. Sehingga disarankan apabila ibu yang telah bersalin menyusui bayinya dengan menggunakan ASI perah atau ASIP.
Bagaimana? Apa? Gak ngerti, udah. Apalagi? Bagaimana atau kapan apabila ibu hamil yang sudah terkena COVID mencari pertolongan, Dok? Ya, jadi jika terkena kondisi-kondisi seperti ini, yang pertama,